Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismon sepertinya membuat rusuh di acara rakyat bersuara. Karena apa teman-teman? Di akhir acara, Rismon ini beberapa kali mendatangi Pak Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, sambil nunjuk-nunjuk Pak Arianto, sambil marah-marah. Apakah dia memukul Pak Arianto? Karena kalah debat, karena boroknya dibongkar, karena kebohongan penelitian-penelitiannya dibongkar oleh Pak Arianto. Dan fakta-fakta tentang keaslian ijazah Pak Jokowi juga dibongkar oleh Pak Arianto. Inilah yang membuat mereka mungkin naik pitam, teman-teman ya. Dan ternyata bukan hanya Rismon, kuasa hukum mereka, si Koji Nudin, juga marah-marah, ngamuk-ngamuk, tapi bukan di rakyat bersuara, di TV yang lain, teman-teman. Ini orang-orang semakin aneh gitu. Semakin dekat mereka menjadi tersangka, semakin sering dia ngamuk-ngamuk, semakin sensitif orang-orang ini. Apakah karena Koji Nudin sudah kehabisan akal, kehabisan strategi untuk menyelamatkan klien-kliennya ini dari jerat hukum? Karena kan ya track record dari Koji Nudin ini memang tidak baik, teman-teman. Belum ada kliennya yang menang di pengadilan. Aduh, Koji Nudin. Terakhir teman-teman, ada video di mana Egy Sujana ngemis-ngemis di depan kedutaan Indonesia yang ada di London, Inggris. Dan dia meminta perlindungan kepada Pak Prabowo. Loh. Ada apa ini? Kemarin garang banget ketika Pak Jokowi awal-awal melapor. Garang banget. Sampai memberikan serangan rohani kepada Rismon, Roy Suryo. Kalau penjara itu cuma ini, itu. Kok sekarang kabur ente? Dan dia terus mendukung TPUA untuk maju. Tapi dia tetap berada di luar negeri untuk berobat. Aduh, lagu lama. Nggak usah alasan sakit lah, hadapi proses hukum. Pulang ke Indonesia sana. Pulang sini. Aduh, rupanya mental kerupuk juga orang-orang ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, lihat tuh Rismon tuh, Tuh, nunjuk-nunjuk Pak Arianto kan? Nah, ngamuk dia loh. Tuh. Sampai dihadang sama Iman kan? Ngeri banget Rismon nih, ngapain dia? Tuh, nunjuk-nunjuk lagi tuh. Marah dia loh. Nah. Tuh, nunjuk-nunjuk terus Pak Arianto loh. Pancasila itu tidak mengajarkan seorang menjadi pihak yang sangat pengecut. Artinya ke negara hukum, rakyatnya sendiri. Percayakan kepada hukum. Siapa yang tidak percaya? Ya, kalau ada yang keliru dikritisi. lagi. Kalau keliru dibiarkan. Ini namanya menjebloskan. Bolak-balik urusan Pak Jokowi diusik-usik. Lah, karena dia Nggak ada ada masalah. urusannya, jadi Anda Kalau dia dibawa tidak ada ke masalah, nggak Baik, bukan diusik. terlibat hukum. Kalau ijazahnya asli, Pak SBY, Nggak ada ijazahnya urusannya dengan Anda. nggak diusik-usik. Sudah. Jadi gini ya Pak Ahmad, faktanya naik penyidikan. Jadi saran saya, saudara dampingi saja klien saudara Gak usah untuk ngajari menghadapi saya, hukum. penyidikan sekarang Jelas. juga banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara lakukan. Pendapat saudara Saudara tidak perlu lakukan aja mengajari bagaimana saya meng-SP3 dalam kan laporan membela kami klien itu saya. saja. Anda ini advokat Karena bukan? fakta. Anda Ya, tidak Bambang bukan. Tri, Anda dampingin Perhimpunan masuk. Advokat Indonesia Fakta, tidak Bambang Tri pernah Anda dampingin menghasilkan masuk. advokat. Kalau bisa Sekarang semua Anda saudara dampingin yang masuk. berusaha menghadiri Masuk. pekerjaan rakyat Anda sejawat. yang membuat klien Anda masuk. Cara Faktanya rekan itu. sejawat. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. tunggu. Saya malu. Faktanya Tetapi itu, saya ya, yakin artinya Anda laporan bukan kami naik anggota penyidikan. Perhimpunan Silakan Advokat Indonesia. lakukan Kalau pra-peradilan. tidak ada pra di Ya. bersatu, Silakan tidak ada pra di lakukan bersatu, pra-peradilan. Tidak pernah ada pra di pecah belah, yang ada Perhimpunan Advokat Indonesia. Ini Koji Nudin kenapa sih? Abang ini bawah tadi itu ya, yang orang Pradi Bersatu cuma ngomong dengan santai di awal, tapi tiba-tiba Koji Nudin ngamuk-ngamuk. Ngapain Koji Nudin ini, ngapain? Dia kerasukan setan apa dia, teman-teman? Nah, kerasukan apa Koji Nudin ini? Aduh, heran lihat orang-orang ini ya. Kuasa hukum macam apa ini? Orang cuma lembut tutur katanya, santai ngomongnya. Kok dia langsung jangan ngajari saya? Sama kayak kemarin ketika dia berhadapan dengan Sylvester Matutina. Bung Sylvester cuma mengatakan hal yang fakta gitu, hal yang sebenarnya, tapi dia ngamuk-ngamuk terus. Aduh, orang ini ngapaan sih? Capek ngadapin orang-orang kayak si Koji Nudin itu. Inilah yang saya tidak kendaki ya. Saya memberikan pencerahan pada masyarakat. Saya sekali lagi saya ingatkan ya. Saya duduk di sini bukan saya belain Pak Jokowi, bukan. Saya menerangkan kepada Pak rakyat
apa yang terjadi behind the screen, apa yang terjadi sesungguhnya. Ini sesungguhnya terjadinya adalah itu tadi, orang yang merasa benar dan tidak bisa diganggu gugat, dan sama juga orang yang merasa benar tidak bisa diganggu gugat. Hanya yang satu itu pakai bukti-bukti yang media sosial dan sebagainya, yang satu lagi pakai jalur hukum yang ada. Oke. Nah, sementara yang pakai media sosial ini, mereka menuduh pada hukum nggak adil. Kita lapor tapi kan tidak dilayani dan sebagainya. Padahal kenyataannya apa? Ketika mereka melapor, Pak, ini orangnya ijazahnya palsu. Dia tidak menunjukkan bukti-bukti yang bisa diproses melalui hukum. Sehingga ya tidak jalan. Contoh yang dilaporkan ke Barreskrim tidak ada pidana. Kan Baik. itu yang terjadi. Baik. Itu karena memang perbedaan pendapat gitu. Baik. Nah, sekarang sudah sampai kepada tahap penyidikan. Penyidikan. Tinggal nanti kita tunggu saja proses selanjutnya ya nanti ya. Itu siapa yang akan dijadikan tersangka itu mudah-mudahan cepat diterapkan dan Baik. kemudian proses itu sampai ke pengadilan. Amin, Jadi publik amin. nanti tidak menunggu-nunggu ya gitu. Baik. Mudah-mudahan gitu. Tapi ya saya hanya berpesan ya, ini adalah akibat daripada itu ya. Saya katakan itu tadi pembenaran menurut caranya masing-masing dan menerangkan memaksakan pada rakyat untuk mengakui kebenaran kita ini. Oke. Silakan rakyat nilai sendiri apakah yang disampaikan pembenaran itu bisa diterima atau tidak. Itulah. Baik. Mas Mudah-mudahan Eman, tidak ada terpecah. satu request terakhir dari Dokter Tifa. Itu ngomongnya Ya. waktu Ferdi Sambo juga sama saya Ya, tonton di televisi itu. Nah, yang saya mau katakan di sini saya miris di dalam kasus ini bahwa ada pembungkaman jurnalis dan peneliti. Saya sebagai Pembungkaman. jurnalis, bapak-bapak bertiga dan ibu Dr. Tifa sebagai peneliti. Ini mirip dengan Orde Baru, kelakuannya Orde Baru yang sekarang sepertinya terulang lagi. Entah kenapa, siapa yang menasihati Pak Jokowi, saya rasa mungkin Pak Jokowi mencari penasihat yang baru saja, lebih baik. Nah, karena orang melaporkan jurnalis ke polisi itu ngawur sekali. Karena ada sistem Dewan Pers yang harus kita turuti bersama supaya rakyat tetap mendapatkan informasi yang benar dari seperti Mas Aiman ini, seperti saya dan seperti media-media lain juga harus berani mengatakan informasi yang benar. Anak-anak muda jangan takut, jangan mau ditakut-takuti oleh polisi atau oleh siapapun. Lah, si Mikel Sinaga nih ya, mau bersembunyi lagi di balik status persnya, Dewan Persnya. Ngapain? Jadi kalau pers itu seenaknya saja menyebarkan fitnah, memblasting informasi-informasi yang belum akurat gitu, belum terbukti benar adanya gitu, bebas-bebas aja gitu, Ini orang-orang ini nggak jelas. Tadi kan teman-teman. mengatakan wartawan itu jangan diberangus dan sebagainya. Kan ada Dewan Pers. Untuk menentukan nanti apakah Anda itu nanti termasuk dalam tersangka apa tidak, itu tergantung daripada saksi ahli dari Dewan Pers yang akan ditanya, itu yang menentukan. Betul. Itu supaya Anda tahu ya. Jadi bukan yang menentukan Anda itu tersangka apa tidak itu bukan Mas penyidik. ahli suka Tetapi saksi ahli yang orang ada. ini. Gimana sih? Ahli apa? Suka sekali Gimana ya? mengancam ya Pak. Anda jangan nuduh lagi ya. Panas. Jangan nuduh lagi ya. Panas. Bukan juga apa yang kami Saya hanya mengatakan kepada mereka. Bukan masalah, bukan Tolong Pak Weman ya. Saya hanya mengatakan pada Pak wartawan tadi untuk ditentukan Waktu seorang Ferdi itu. Sambo apa yang Anda katakan? Oke. Sudah, Bukan. cukup. Ini udah closing, bukan bukan masalah ahli dari Dewan Pers. Sebentar. Saya percuma Ferdi kalau Sambo. Sudah cukup. Izin, bukan masalah ahli dari Dewan Anda Pers, Pak. membenarkan Ferdi Sambo padahal rekayasa polisi. lagi nih. Cukup, oke. Mekanismenya Statement Anda. Cukup. Mekanismenya Digitalnya. Oke, cukup. Oke, saya Bang mengatakan Rismon. gitu deh. Saya ulangi Mekanismenya- lagi. Saya hanya ngomong gitu aja. Ya. Sabar banget loh Pak Arianto loh. Sabar banget teman-teman. Disikat terus sama trio kwek-kwek ini. Trio ahli abal-abal ini kan. Tambah satu lagi nih. Dewan Pers, si pers ini katanya nih. Mekanismenya tidak seperti itu, Pak. Saya dari zaman Harmoko juga Sentana beberapa Asik. kali dipanggil Oke Dewan lah, Pers. silakan nanti Kita sampaikan harus ketemu Anda. di Dewan Pers. Silakan Anda nanti sampaikan, ya. Tunggu, Pak. Media yang Prabowo Subianto ganti ahli kayak gini, Pak. medianya Oke. dipanggil. Ini, Pak. Ya. Medianya Ferdi Sambo juga salah dia. Iya, saya tengahkan. Memang kalau Bayar rakyat ada ini, MOU pakai pajak. terkait dengan produk Kita memang jurnalistik. susah ya kalau berdebat dengan keledai. Bentar. Susah berdebat dengan keledai.
Keren banget Pak Haryanto. Susah berdebat sama keledai. Waduh, ini gong sih ini. Pak Haryanto keren banget Pak Haryanto. Saya salam hormat untuk Pak Haryanto. Salam hormat untuk Pak Haryanto. Keren Pak Haryanto malam ini. Keren banget. Ada produk bahwa harus ke kamu mengatakan Dewan keledai. Pers dulu. Iya, keledai. Cukup ini udah closing statement. Terima kasih Bapak-bapak. Keledai. Gue konfirmasi lagi, ini bener gak sih? Jangan sampai hasil wawancara gue ini gak valid gitu. Akhirnya gue tanyakan, Pak masih ingat gak aktivitas lain selain nganter gitar yang Bapak ingat betul apa gitu? Pertama gue tanya ciri-cirinya. Ciri-cirinya gondrong tinggi. Dan di situ foto yang gue dapat emang gondrong. Terus yang kedua masang plang apa namanya? Plang penunjuk tempat, penunjuk jalan. Nah di situ di momen itu Pak Muhuri bilang dia ingat kalau Pak Jokowi itu sempat ngasih saran kalau mau bikin plang, cat aja pakai cat tembok. Setelah itu dia juga ingat Pak Jokowi itu orang yang diduga Jokowi ya, nulis huruf M itu miring. Nah kalau dicek foto yang gua dapat dari Pak Karno, pas Pak Jokowi duduk lagi ngecat, itu ada salah satu plang yang memang tulisan M-nya miring. Di situ ada cat, emang cat tembok. Nah, entahlah ini apakah sebuah kebenaran atau enggak, tentu ini pihak yang berwajib sih yang lebih, ya, layak sama untuk UGM. konfirmasi. Tapi setidaknya itu yang informasi yang kami dapatkan. Ya udah, Pak Karno, waktu gua tanya, Pak ada nggak sih hal yang masih ada wujudnya dan mengingatkan memori Bapak sama Pak Jokowi? Karena dia bilang dia menemani Pak Jokowi saat KKN. Dia bilang ada ternyata meja di rumahnya. Saya boleh lihat, boleh. Saya masuk ke situ. Masuk ternyata ada meja panjang sama kayak ini sih, kayak ya orang-orang zaman dulu ya, yang barang-barangnya masih ada dan memang bentuknya meyakinkan. Di situ dijelasin bahwa pernah Pak Jokowi duduk di situ dan lampu Petromax jatuh, Pak Jokowi kaget, katanya sampai gini-gini, sampai takut dan lain sebagainya. Dia bilang juga mudah-mudahan Pak Jokowi masih ingat. Akhirnya ya udah, setelah itu gua konfirmasi lagi, rumahnya masih ada Pak, kamarnya masih ada soalnya. Ya udah saya izin untuk ke sana. Akhirnya kita berdua berangkat ke sana. Kurang lebih makan waktu 1 jam lah ya, 1 jam dari pusat Kabupaten Boyolali ke Desa Ketoyan. Aksesnya bagus, gampang. Kalau mau ke situ tinggal disamperin aja kalau ada yang masih penasaran atau masih bertanya-tanya keabsahannya, silahkan aja sih. Datang ke sana langsung ke rumah yang disebut pernah dipakai Pak Jokowi saat KKN. Masih ada Karena loh. itu saya minta teman-teman TPWA yang di Indonesia, karena ini situasinya saya kan di luar negeri, sedang juga pemulihan kesehatan ya. Karena sakit saya ini bukan sakit luar. Yang luar alhamdulillah udah sembuh gitu loh. Maksudnya nggak pakai kursi roda lagi. Tapi yang di dalam ini kanker usus saya jadi serius. Harus ada proses yang benar gitu Bang Refli. Makanya Pak, tinggal di rumah aja, tenang-tenang, gak usah ngusik-ngusik orang lain, gak usah fitnah-fitnah orang lain, gak usah urus-urusi orang lain, fokus sama diri sendiri aja Pak. Gak usah sok-sok ngaktivis gitu, gak usah. Itu yang lebih baik. Jadi karena itu, fitnah-fitnah yang buat kita ini adalah satu fitnah keji, terutama kok yang saya heran institusi polisi yang begitu besar dan dibayari oleh pajak, oleh APBN kita ini. Saya itu bayar pajak, Fevli bayar pajak, everybody orang Indonesia bayar pajak. Kok dipakai untuk menggunakan kepentingan Jokowi gitu loh. Ini penyimpangan yang luar biasa. Prabowo ulah cicing wae Prabowo saya ngomong. Ini suara anak kecil dari mana nih? Apakah abang yang videoin si ini, si siapa? Si Egy Sujana ini? Ini diam aja, itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Palembang apa tuh cicing wae? Diam aja. Diam baik, jangan diam baik. Ini udah kenapa? Katanya presiden nggak bisa ikut campur. Bagaimana logikanya nggak ikut campur? Presiden itu atasannya polisi. Presiden itu atasannya jaksa yang bicara wilayah hukum. Kok ketika situasi nggak boleh turun dong. Logika struktur kekuasaan itu jangan dipelintir-pelintir begitu, ya. Jadi saya minta itu nota protes saya tujukan kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong dengan hormat, nota protes ini resmi. Saya di pemerintahan nih, di kedutaan nih, ya jelas kok. Nanti videonya ada lagi. Itu wilayah Republik Indonesia, dia hukum Indonesia. Jadi saya
duta besar itu berkuasa penuh mewakili Anda presiden di sini. Jadi saya sampaikan protes di sini ya kepada negeri, karena saya bisa podcast di jalanan di London itu bisa di mana ya, tapi kan nggak ada nilai hukum kalau tidak di kedutaan besar. Iya. Jadi poin penting itu aja ya, Bung Refli, nggak usah terlalu lama. Yang penting Poin pentingnya pulang ke Indonesia, proses Pak. kita ini jangan diabaikan, dan teman-teman di TPU di Indonesia jangan kecewa, jangan gusar, jangan lemah. Kita ini tetap melawan dalam arti koridor hukum. Kita ini benar secara prosedur hukum. Ya, suruh dumas kita dumas. Tapi dia perlakukan kita seperti laporan polisi. Waduh. Ini Egy Sujana enak banget ya. Menyemangati orang, menyemangati yang ada di Indonesia, kawan-kawan yang ada di Indonesia, untuk tetap semangat, jangan gusar. Waduh, kita tetap berjuang di koridor hukum. Terus dia di luar negeri ya kan enak-enak menikmati hidup ya kan, kabur dari incaran polisi. Enak juga jadi Egy Sujana ini ya kan. Tinggal alihkan jabatan ketua, bebas kemana aja, kabur dari jerat hukum. Inilah kerjaan mereka teman-teman. Dan tadi sedikit ngemis-ngemis ya kan, pertolongan di kedutaan. Untuk apa gitu ya kan? Untuk apa Egy Sujana begitu? Pulanglah, pulang. Jalan satu-satunya Anda pulang. Jalani proses hukum. Buktikan di pengadilan kalau ahli-ahli Anda itu katanya hebat. Buktikan di pengadilan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu yang harus Anda lakukan, bukan berobat ke luar negeri. Katanya ini usus kanker. Aduh, Pak. Kalau Anda mau sembuh di Indonesia kan banyak juga rumah sakit yang bagus. Pulang berobat. Habis itu tinggal di rumah. Jangan ngerocos sana sini. Jangan tuduh orang sembarangan. Jangan tuduh orang serampangan. Jangan suka-suka hati kita menuduh orang. Jangan. Fokus aja sama diri Anda. Ini Egy Sujana udah berumur, Pak. Bapak kan udah bilang juga 3 kali di penjara kan. Udah nggak mau lagi kan. Makanya nggak usah aneh-aneh. Fokus sama diri Anda, sama akhirat Anda gitu. Lebih enak. Dan tadi si Rismon, ngamuk-ngamuk ya kan di akhir video, di akhir acara Aiman. Ini orang ahli apaan ini? Kalah debat ngamuk-ngamuk, dibongkar borok-boroknya ngamuk, dibongkar ke penelitian-penelitian abal-abalnya ngamuk. Pak Arianto tadi membongkar seperti apa gelar perkara khusus yang ada di Barreskrim Polri ketika dihadiri UGM, ngamuk-ngamuk ya kan? Inilah fakta yang sesungguhnya yang diungkapkan oleh Pak Arianto, bahwa bukti-bukti yang disajikan oleh orang-orang ini, oleh gerombolan-gerombolan ini, memang nggak bisa membuktikan kalau ya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Karena apa, teman-teman? UGM sudah menyatakan asli. Tempat KKN-nya juga tadi udah didatangi oleh wartawan. Jelas ada saksi hidup. Meja yang dipakai Pak Jokowi pun ada juga di situ. Ada semuanya, teman-teman. Jadi ya nggak bisa dibantah emang. Skripsi-skripsi hampir 50% yang ada di Fakultas Kehutanan UGM mirip dengan punya Pak Jokowi. Nggak ada lembar pengesahannya. Nggak ada tanda tangannya. Nah inilah yang sulit diterima oleh kelompok-kelompok ini, teman-teman. Makanya dia cuma mau benar sendiri. Makanya mereka cuma mau pendapat mereka aja yang diterima. Tapi nggak mau melihat fakta-fakta dan kenyataan yang ada di lapangan. Karena ya kebencian yang ada di hati mereka. Dan tadi apa maksudnya tadi si Rismon itu nunjuk Pak Arianto? Mau mukul Pak Arianto gitu? Mau menghajar Pak Arianto gitu? Apa-apaan antum ini? Apa-apaan kalian ini? Suka sekali loh. Tadi, saya puas banget ketika Pak Arianto mengatakan, ya percuma debat sama keledai. Percuma debat sama keledai. Betul sekali itu, Pak. Betul sekali. Ya, dan miriplah dengan kuasa hukum mereka tuh yang suka ngamuk-ngamuk juga, yang suka marah-marah, ngoceh nggak jelas ya kan? Aduh, nggak ada ilmunya sama sekali, mungkin ya. Karena ya semua kliennya masuk bui semua. Yang dibela sama dia orang salah semua. Terus mengatakan kriminalisasi, ditarget lah, di inilah, di setting lah, di itulah. Padahal dia sendiri yang nggak ngerti, teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.